warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nur Syafika. Di sini saya akan membahas sedikit tentang perusahaan manufaktur yang akan menjadi pokok pembahasan dalam presentasi kami. Perusahaan manufaktur tersebut adalah PT Goodyear Indonesia dengan kode saham GDYR. PT Goodyear Indonesia ini bergerak di bidang manufaktur ban untuk mobil, pesawat terbang, dan komponen terkait lainnya. PT Goodyear Indonesia ini beroperasi pada tahun 1917 dalam bisnis perdagangan ban. Teman-teman, tahukah kalian bahwa pada tahun 1935 PT Goodyear Indonesia ini dibangun di Bogor sebagai pabrik ban pertama di Indonesia loh. Lama banget kan? Berikut kami tampilkan pembahasan tentang penentuan harga pokok produksi dari PT Goodyear Indonesia. Check it out. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelasin apa itu komponen dan estimasi biaya bahan baku. Nah, di dalam ini tuh ada terbagi dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Nah, di dalam bahan baku langsung ini ada beberapa contoh seperti carbon black, creel wire, fabric, natural rubber, PIX atau oils atau commercial, dan synthetic rubber. Nah, ada juga di bahan baku tidak langsung. Di bahan baku tidak langsung itu ada apa aja sih? Nah, di bahan baku tidak langsung itu ada hand tools, black cell, flowing plant, dan sebagainya. Masih banyak yang lain. Nah, habis itu ada apa lagi sih setelah ini bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung? Nah, di selanjutnya itu ada estimasi biaya bahan baku langsung dan tidak langsung. Yang di sebelah kiri itu adalah estimasi biaya bahan baku langsung, dan sebelah kanan itu yang tidak langsung. Nah, di dalam itu ada jenis bahan, ada kodenya, ada jumlah atau kilogram, ada harganya yaitu dalam US dollar, dan ada total harganya, bisa dibaca sendiri di situ. Yang di kanan itu adalah yang tidak langsung, sama seperti yang di kiri, ada jenis bahan, kode, jumlah, harga, sama total harga. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Atia. Di sini saya akan membahas tentang tenaga kerja dan estimasi biaya. Pemberian gaji karyawan pada PT Goodyear Indonesia Tbk ditentukan berdasarkan jabatan masing-masing serta lamanya bekerja. Pemberian gaji dilakukan secara bulanan. Berikut ini jumlah karyawan produksi yang berjumlah 764 karyawan produksi yang dibagi beberapa kelompok, yaitu 1. Karyawan Departemen Pengolahan atau Business Center A terdiri dari 90 karyawan dan 4 orang supervisor produksi. Kedua, karyawan Departemen Perakitan atau Business Center B terdiri dari 399 karyawan dan 4 orang supervisor produksi. 3. Karyawan Departemen Penyelesaian atau Business Center C terdiri dari 275 karyawan dan 4 orang supervisor produksi. Dengan ketentuan mengenai biaya tenaga kerja sebagai berikut. Gaji pokok untuk tenaga kerja langsung dan supervisor untuk 1 bulan adalah Rp2.550.500. Tunjangan-tunjangan yang diberikan untuk setiap karyawan adalah 1. Tunjangan masa kerja Rp55.000, tunjangan perumahan Rp35.000, tunjangan jabatan atau khusus supervisor Rp250.000, tunjangan transportasi dan makan Rp35.000, bonus kerja malam hari Rp44.000, bonus kerja rotasi Rp350.000. Jadi jika dijumlahkan dengan jumlah 764 karyawan, maka total keseluruhan 2.348.098.000. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi overhead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Fitri Hadanti, kelas AKPA 11 dari kelompok 1, ingin melanjutkan presentasi dari Umu Atia. Biaya overhead. Biaya overhead pabrik yang terdapat pada PT Goodyear Indonesia Tbk dibagi menjadi 3 komponen biaya overhead, yaitu yang pertama ada biaya persiapan preparator overhead.
adalah pengalokasian dana oleh perusahaan kepada beberapa divisi dan dilanjutkan ke masing-masing departemen yang bertujuan untuk mengubah bahan baku dan bahan pembantu menjadi produk yang siap untuk dijual, menjadi sebuah tanggung jawab setiap departemen yang terkait. Dan yang kedua, ada biaya proses overhead, merupakan suatu rangkaian kegiatan keuangan sehingga memasukkan atau input dari anggaran yang direncanakan dapat diolah menjadi suatu produk atau jasa yang akhirnya dapat dijual kepada pelanggan untuk memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Dan yang ketiga, ada biaya jasa dan karyawan, staff dan service overhead. Dan di sini ada departemen yang terlibat dalam pengalokasian biaya. Berikut ini merupakan alokasi biaya ke departemen yang terdapat pada PT Goodyear Indonesia Tbk, yang dibagi dalam beberapa komponen biaya yang dibebankan kepada masing-masing departemen yang terlibat dan dibagi berdasarkan proses pembuatan, yaitu yang pertama ada Departemen Pengolahan Bahan Baku. Dalam Departemen Pengolahan ini ada 3 kategori departemen yang terlibat dalam pengolahan bahan baku tersebut dan dibagi menurut area mesin bisnis center A. Di antaranya yaitu yang pertama ada Ban Buri Departemen, kode departemen 4100, ada Extruder Departemen, kode departemen 4300, dan ada Roll Calendar Departemen, kode departemen 4200. Dan yang kedua, ada departemen perakitan. Pada departemen perakitan ini merupakan transfer dari bahan baku yang diolah menjadi produk dalam proses, yaitu departemen building, kodenya 5110, Business Center B. Departemen ini dibagi dalam 2 jenis kategori produk dan produk ban, yaitu yang pertama ada Radial Passenger Department, kode departemen 5110A, dan yang kedua ada Bilas Passenger Department, kode departemen 5110B. Dan yang terakhir ada Departemen Penyelesaian. Pada PT Goodyear Indonesia Business Center C, Tbk dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama Carrying Department, kode departemen 5120, dan Finishing Department, kode departemen 5130. Sekian dari saya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas materi terakhir dari presentasi kelompok kami. Materi tersebut adalah metode penetapan harga pokok produksi. Nah, metode apa sih yang digunakan oleh PT Goodyear Indonesia dalam penetapan harga pokok produksinya? Baiklah teman-teman, metode yang digunakan adalah Activity Process Costing atau biasa dikenal dengan metode aktivitas biaya berdasarkan proses. Dalam metode ini terdapat komponen biaya fabrikasi, yaitu pembebanan biaya dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, serta memasukkan unsur produk gagal yang menjadi salah satu komponen perhitungan harga pokok produksinya. Selanjutnya adalah harga perolehan, first in, first out, sesuai dengan artinya, yaitu masuk pertama, keluar pertama untuk barang dalam proses dan barang jadi. Selanjutnya kami akan menampilkan ilustrasi dari perhitungan biaya produksi dan komponen biayanya. Nah, teman-teman silahkan diperhatikan. Mungkin sampai di sini saja pembahasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.